Dokter Tanaman. Halo, ketemu lagi. Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip agar Anda memahami bagaimana tanaman pangan, perkebunan, dan hutan tanaman industri memberi pelajaran penting tentang kesehatan tanaman, resiko biologis, dan kebutuhan membangun sistem dokter tanaman yang lebih kuat. Pastikan Anda menyimak dari awal hingga akhir. Nah, di bahasan kali ini kita bakal melihat gambaran besarnya. Kita akan mulai dari pertanyaan mendasar, kenapa sih sistem produksi utama ini sangat krusial? Lalu kita akan memetik pelajaran penting dari 3 sektor raksasa, tanaman pangan, perkebunan, dan hutan tanaman industri. Dari situ kita tarik benang merahnya menuju sebuah sistem kesehatan tanaman yang benar-benar matang, dan terakhir kita lihat apa implikasinya untuk profesi dokter tanaman di Indonesia. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mengapa sistem produksi utama penting? Kesehatan tanaman sebagai infrastruktur nasional. Coba deh kita ubah cara pandang kita sebentar. Kalau dengar istilah kesehatan tanaman, mungkin yang terbayang di kepala cuma sekedar rutinitas menyemprot hama di sepeta kebun kan? Padahal, faktanya jauh lebih masif dari itu. Kesehatan tanaman itu sebenarnya adalah fondasi utama dari infrastruktur nasional kita. Bayangkan, ada 3 sektor raksasa. Sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, dan sektor hutan tanaman industri. Ketiganya ini nggak berdiri sendiri-sendiri loh, semuanya harus bermuara ke satu titik pusat, yaitu sebuah sistem kesehatan tanaman yang utuh. Nah, untuk bisa membangun sistem nasional yang benar-benar kuat dan proaktif, kita wajib banget menggabungkan dan menyintesis pelajaran dari ketiga sektor ini. Lanjut ke bagian kedua, pelajaran dari tanaman pangan, kesehatan tanaman, dan stabilitas nasional. Oke, kita masuk ke bab 10. Di sini kita melihat bagaimana sektor tanaman pangan beroperasi. Sektor ini tuh bisa dibilang yang paling langsung menyentuh perut dan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Ini adalah ruang nyata di mana teori biologi langsung berbenturan dengan realitas sosial ekonomi kita. Gini logikanya, kalau ada gangguan biologis di hamparan sawah, dampaknya nggak cuma lokalan saja. Penurunan produksi itu bakal langsung menghantam pendapatan petani, bikin distribusi tersendat, dan tebak apa yang terjadi di pasar? Ya, harga-harga langsung melonjak tajam. Ujung-ujungnya, ini bisa mengancam rasa aman publik dan ketahanan pangan nasional kita. Jadi, memonitor gejala di lapangan itu sebenarnya ibarat menjaga garis pertahanan pertama negara. Tapi masalahnya, ada titik rentan yang cukup besar di sini, yaitu pengelolaan yang seringkali terfragmentasi. Kebanyakan petani kita akan bekerja dengan margin ekonomi yang sangat tipis, jadwal tanamnya juga kadang nggak serempak, dan kapasitas pengelolaannya beda-beda. Nah, bayangin kalau satu petak diserang penyakit dan nggak ditangani secara bersamaan. Penyakit itu bakal menyebar super cepat dan berubah jadi krisis sistemik. Ini membuktikan untuk kesekian kalinya kalau solusi instan jangka pendek itu seringkali gagal total. Kita butuh sebuah koordinasi kawasan yang benar-benar terpadu. Masuk ke bagian ketiga, pelajaran dari perkebunan, risiko jangka panjang dan ketelitian manajemen. Nah, kalau kita membedah bab 11, ceritanya agak beda nih. Perkebunan ini adalah ekosistem produksi jangka panjang. Kita berbicara soal tanaman tahunan yang bakal berdiri di sana selama belasan bahkan puluhan tahun ke depan. Di sistem sepanjang ini, menjaga kesehatan tanaman itu butuh ketelitian manajemen tingkat dewa. Kita sama sekali nggak bisa cuma bersikap reaktif, nunggu daun menguning terus baru repot nyari obat. Nggak bisa gitu. Kita harus benar-benar paham riwayat lahan tersebut, super ketat menjaga sanitasi, dan yang paling krusial, membangun budaya data. Kenapa? Karena keputusan yang kita ambil hari ini bakal sangat menentukan nasib bisnis itu bertahun-tahun kemudian. Coba pikirin deh, di perkebunan itu, satu kesalahan sepele di awal, misalnya kita abai sama sejarah penyakit di lahan tersebut pas masa awal tanam, itu pelan-pelan bakal bermutasi jadi risiko kronis. Risiko ini diam-diam menggerogoti produktivitas dari tahun ke tahun tanpa kita sadari. Makanya, kemampuan buat membaca risiko kronis seiring berjalannya waktu itu penting banget. Dan pastinya, itu semua cuma bisa jalan kalau didukung sama kedisiplinan monitoring dan perawatan yang konsisten. Beralih ke bagian keempat, pelajaran dari hutan tanaman industri, manajemen resiko biologis pada skala lanskap. Di bab 12, kita dihadapkan pada sektor hutan tanaman industri atau HTI. Skalanya jauh lebih masif. Ini adalah sistem produksi biologis yang beroperasi di level lanskap. Semuanya saling mengikat dalam bentang alam seluas puluhan hingga ratusan ribu hektar. Coba bayangin, bibit yang sakit dari satu lokasi pembibitan, efek dominonya bisa menyebar ke seluruh blok operasional. Belum lagi kalau ada salah desain tata air atau infrastruktur jalan. Itu bisa memicu stres lingkungan massal yang ibarat ngasih karpet merah buat penyakit masuk. Bahkan jadwal panen sampai kelancaran logistik di industri hilir, semuanya sangat bergantung pada seberapa canggih sistem monitoring luas dan surveillance terintegrasi kita. Inti dari sektor ini tuh seperti ini. Kesehatan tanaman dan silviculture, atau ilmu tentang menanam dan merawat pohon, itu sama sekali nggak bisa dipisahkan.
Kalau tata airnya buruk, akar tanaman otomatis bakal stres. Patogen yang tadinya lemah, mendadak bisa meledak jadi wabah mematikan yang sanggup menghentikan pasokan bahan baku ke pabrik. Oleh karena itu, para profesional di sini dituntut harus jago membaca pola penyakit pada skala makro lanskap, menyambungkannya dengan sejarah operasional blok tersebut, dan berani mengambil keputusan besar untuk menyelamatkan seluruh sistem. Bagian kelima, benang merah. Dari respon teknis menuju sistem kesehatan tanaman yang matang. Kalau kita lihat ke belakang, masa lalu kita tuh terlalu sering bertumpu pada pendekatan yang reaktif. Kita terbiasa santai, menunggu gejalanya muncul, baru deh panik cari solusi tambah sulam. Padahal pesan utama yang menyatukan seluruh pembahasan kita tadi itu jelas banget. Kita harus ganti gigi ke pendekatan proaktif. Kesehatan tanaman itu nggak cukup ditangani secara reaktif ketika kerusakannya sudah terjadi. Sama sekali nggak. Ini harus dikelola lewat sebuah sistem, menggunakan data yang hidup, diagnostik yang akurat, pemahaman epidemiologi ruang, tata kelola yang rapi, SDM yang kuat, dan tentu saja pengambilan keputusan yang berani dan bertanggung jawab. Kita harus melakukan lompatan paradigma ini sekarang juga. Dan yang terakhir, bagian ke-6, implikasi bagi profesi dokter tanaman dan Sistem Nasional Dokter Tanaman Indonesia. Jadi, apa sih arti dari semua ini buat profesi dokter tanaman? Jangan salah paham, dokter tanaman itu bukan sekadar teknisi lapangan yang keliling bawa semprotan hama. Mereka ini adalah sosok profesional yang sangat analitis. Seorang dokter tanaman dituntut untuk aktif membaca data historis dan cuaca, mengamati gejala di lapangan dengan ketelitian tingkat tinggi, rajin berdiskusi lintas fungsi dengan tim operasional maupun manajemen, dan pada ujungnya memberikan rekomendasi kokoh yang berbasis bukti. Singkatnya, mereka adalah jembatan intelektual antara kerumitan biologi tanaman dan kebijakan operasional di lapangan. Tapi, ya, sehebat apapun seorang dokter tanaman, mereka tentu nggak bisa bekerja sendirian. Untuk menciptakan perlindungan yang sesungguhnya, kita sedang membangun sebuah ekosistem nyata bernama Sistem Nasional Dokter Tanaman Indonesia. Sistem ini secara aktif menghubungkan perguruan tinggi yang mencetak orang-orang hebat, laboratorium yang menjamin akurasi diagnostik, organisasi profesi yang mengawal etika, lalu ada industri, pemerintah sebagai pembuat regulasi, dan pastinya realitas di lapangan itu sendiri. Nah, ketika semua simpul ini sudah terhubung erat dan berkomunikasi dengan lancar, barulah kita bisa memiliki ketahanan nasional yang benar-benar sejati. Video ini merupakan kelanjutan dari seri bab 1 hingga bab 9. Jika Anda belum menontonnya, link seluruh video tersebut telah tersedia di deskripsi di bawah. Pastikan Anda menonton semuanya agar memahami dasar pemikiran kesehatan tanaman sebagai infrastruktur nasional, profesi dokter tanaman, diagnostik, epidemiologi, risiko, tata kelola, dan transformasi sistem nasional secara utuh. Dari tanaman pangan, perkebunan, hingga hutan tanaman industri, kita belajar bahwa kesehatan tanaman tidak cukup dijaga dengan reaksi sesaat. Ia membutuhkan sistem, manusia yang kompeten, data yang hidup, dan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, siapkah kita bertransformasi membangun sistem yang tangguh dan proaktif ini, atau kita mau terus-terusan terjebak dalam krisis reaktif yang sama setiap musim? Coba renungkan. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Tanaman sehat, Indonesia kuat.